Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Himawan Iza Pradana dengan NIM 2410102014 dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan di modul 54 hukum data mining dengan materi classification tree. Nah, di sini diperintahkan untuk membuat klasifikasi menggunakan dataset wine, hima Indian, diabetes, dan breast cancer. Selanjutnya, menghitung akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, seperti biasa, kita mengimport NumPy terlebih dahulu, selanjutnya mengimport Pandas. Nah, di sini kita mengimport dataset win-nya dan juga ini form scalar, dataset scalar yang akan kita modul scalar yang akan kita gunakan untuk membuat klasifikasi tree ini. Nah, yang pertama kita akan mengklasifikasikan dataset wine. Di sini saya membuat sebuah variabel bernama wine data. Di sini adalah dispersi load wine. Jadi untuk load atau menyimpan dataset wine-nya. Nah, di sini ada variabel wine untuk menempuh data frame dari wine data, variabel data yang wine data yang ada di atas ini. Nah, ini kalau kita tampilkan dataset wine-nya. Jadi di dataset wine ini ada 178 baris dan 13 kolom. Nah, selanjutnya untuk dapat mengetahui atribut dari setiap data, kita menggunakan fungsi feature names yang ada di modul scalar ini. Lalu untuk mengetahui kelas dari setiap data point ini, kita bisa memanfaatkan function target names yang ada di scalar juga. Nah, selanjutnya untuk dapat mengetahui ukuran dari dataset ini, kita bisa memanfaatkan shape yang ada di scalar ini. Lalu coba kita tampilkan. Ini jadi untuk atributnya itu ada alkohol, malic acid, ASH, alkalinity of ice, magnesium, dan lain-lain. Lalu untuk kelasnya sendiri ada 3, ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Lalu untuk ukuran dataset ini adalah 178,13. Nah, setelah kita menampilkan atribut, kelas, dan juga ukurannya, selanjutnya di sini saya membuatkan sebuah variabel bernama x dan y. Jadi x dan y itu bisa kita deskripsikan seperti input dan output. Inputnya x dan outputnya itu y. Nah, jadi di variabel x ini ada win.values ya. Jadi ini di variabel x ini untuk menyimpan nilai dari setiap atribut non kelas yang ada pada dataset. Jadi sebenarnya itu akan disimpan di variabel x ini. Lalu untuk variabel y ini dia akan menyimpan kelas dari setiap baris data yang ada pada dataset. Lalu jika kita tampilkan, kita akan seperti ini. Ini ada atributnya tadi. Maksud saya nilai dari setiap dataset, dan ini ada kelasnya. Kelasnya tadi kan ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Nah, selanjutnya ini kan kita sudah berhasil menyimpan
menyimpan X dan Y. Nah, selanjutnya kita akan men-split menjadi data training dan data testing. Tujuannya adalah untuk mencari algoritma atau polanya yang diklasifikasikan berdasarkan apa dan bagaimana algoritma yang akan kita temukan nanti. Itu kita tes menggunakan data testing supaya mengetahui berapa akurat prediksi terhadap data yang kita temukan. Jadi untuk bisa mengetahui seberapa akurat dari prediksi data yang telah kita temukan itu bisa kita ketahui di data testing ini. Jadi untuk meng-split ini pertama kita mengimport modulnya dulu. Modulnya itu adalah ini dari sklearn ini kita harus mengimport train underscore test dan underscore split ini. Lalu nah ini untuk splitnya ada xtrain xtest, ytrain ytest, itu berisi train test split dengan test size. Karena tadi perintahnya itu kan 20% ya, jadi di sini biasanya testnya kita isi dengan 0,2. Lalu menggunakan jangan lupa menggunakan random state. Random state ini untuk agar data yang kita gunakan untuk pembelajaran ini tidak berubah-ubah, jadi dia akan selalu tetap, jadi tidak mengganggu pembelajaran ini menggunakan random state ini. Terus selanjutnya menggunakan ini decision tree class ya. Decision tree class ini untuk mengetahui visualisasi pengelompokan data tersebut. Lalu kita fitkan. Ini kita fitkan ini tujuannya untuk menentukan X-nya itu apa dan Y-nya itu apa. Nah ini lalu untuk Y-train ini untuk mengetahui algoritmanya ya. Lalu kita plot. Nah sebelumnya saya lupa untuk membuka ini. Jadi setelah kita mengimport train split ini, dan selanjutnya kita mengimport decision tree ya, yang tadi digunakan untuk mengetahui visualisasi pengelompokannya. Setelah itu kita juga mengimport matplotlib dan juga mengimport tree. Jadi nanti outputnya itu bisa berupa pohon begitu. Bisa kita tampilkan. Nah ini sudah ditampilkan. Sudah ditampilkan visualisasi dari pengelompokan data tersebut. Nah selanjutnya kita perlu untuk menentukan atribut mana sih yang potensial untuk dijadikan split data. Itu dengan mencari impurity atau ketidakmurnian yang paling besar. Jadi semakin besar impurity-nya semakin bagus untuk dijadikan atribut split data. Nah, dari sini bisa kita tahu ya, ini yang paling besar itu terdapat pada atribut ke-13 indeks 12 ya, ini. Setelah kita ketahui atribut Gini-nya yang paling besar, yaitu text representation. Tidak export underscore text CLF ini ya, ini digunakan untuk mencetak dalam bentuk teks. Ini kita print, kita tampilkan. Nah, tadi kan datanya kan banyak ya, tidak sulit untuk dibaca. Jadi dibuat dalam bentuk teks. Nah, ini
Ini kan bisa lebih terstruktur dan lebih mudah dibaca. Nah, dari sini bisa kita analisis ya. Jadi untuk feature 12 itu kurang dari sama dengan 755. Nah, dari feature 12 ini dipecah lagi menjadi dua, ada feature 6 dan feature 6 dengan pertama itu kurang dari sama dengan 1,29 dan satunya lebih dari 1,29. Oh ya, untuk yang feature 12 pertama ini, jadi di sini tuh ada dua ya, ada feature 12 dan feature 12-nya itu ada dua. Yang satunya itu kurang dari sama dengan 755 dan yang satunya lebih dari 755. Dan yang untuk kurang dari sama dengan 755 sendiri itu dipecah lagi menjadi dua, ada feature 6, sama-sama feature 6, cuman yang satunya itu kurang dari sama dengan 1,29, yang satunya lebih dari 1,29. Nah, lalu untuk yang feature 6 kurang dari sama dengan 1,29 ini masih dipecah lagi menjadi feature 10, sama-sama feature 10, cuman yang satunya itu kurang dari sama dengan 1 dan satunya lebih dari 1. Lalu kita lah, yang pertama adalah kelas 2 dan yang satunya kelas 1. Lalu untuk yang feature 6 ini, kalau yang lebih dari 1,29 bisa lagi menjadi 2, feature 0 yang kurang dari sama dengan 13,17, yang satunya lebih dari 13,17. Lalu untuk yang feature 0 yang kurang dari sama dengan 13,17 ini, dia menghasilkan kelas 1. Lalu untuk yang feature 0 kurang lebih dari 13,17 ini, dia masih dibaca lagi jadi feature 1, yang satunya kurang dari sama dengan 2,12, yang satunya lebih dari 2,12. Untuk yang kurang dari sama dengan 2,12 ini, dia menghasilkan kelas 1. Lalu untuk yang lebih dari 2,12, dia menghasilkan kelas 0. Lalu untuk yang feature 12 yang lebih dari 755, dia dipecah menjadi feature 6, sama-sama feature 6, yang satunya kurang dari sama dengan 1,61, yang satunya lebih dari 1,61. Untuk yang kurang dari sama dengan 1,61 ini, dia dipecah lagi menjadi dua, jadi feature 6 yang kurang dari sama dengan 0,9, yang satunya lebih dari 0,9. Yang lebih dari 0, yang kurang dari sama dengan 0,9 ini dia menghasilkan kelas 2, dan yang lebih dari 0,9 dia menghasilkan kelas 1. Nah, lalu untuk yang feature 6 yang lebih dari 1,61 ini, dia dipecah menjadi dua, pecah jadi yang pertama ada yang feature 10, sama-sama feature 10, cuman yang satunya itu kurang dari sama dengan 1,28, dan yang satunya itu lebih dari 1,28. Yang kurang dari sama dengan 1,28 ini dia menghasilkan kelas 0, dan yang lebih dari 1,28 dia menghasilkan kelas 1. Setelah diketahui ya, dari kelas-kelas ini sudah diketahui semua, lalu selanjutnya kita melakukan prediksi. Kita melakukan prediksi menggunakan ini di spread ini sama dengan sel F predict X ini melalui confusion ya, ini confusion. Nah, ini selanjutnya nanti untuk print presentasi ini untuk menampilkan, lalu selanjutnya untuk mengukur akurasinya. Ini untuk mengukur akurasinya, lalu dicetaklah berapa besar akurasinya. Lalu ini untuk confusion, confusionnya juga ditampilkan. Nah, untuk sebelum kita melakukan prediksi ini, mengimport dulu ya yang di atas ini. Jadi akurasi dan confusionnya ini kita buat. Kita cek dulu apakah ada yang terlewat. Spell metric, import confusion metric sudah dibuka, lalu akurasinya juga sudah. Sebetulnya cukup.
hasilnya. Nah, sebenarnya cukup. Lalu sudah kita tampilkan. Oh, maaf. Oh, masih ada yang error. PCF predict X-test. Sebenarnya ada yang terlewat. Tulis data. Predict. Maaf sebelumnya jadi ada terus. Nah, jadi untuk yang error tadi itu karena indentasinya. Indentasinya tadi itu ya, errornya tadi karena indentasi. Jadi di y underscore prediksi ini untuk memprediksikan tadi. Jadi saat ini itu kita melakukan prediksi dengan variabel y pred ini, prediksi untuk memprediksi bagaimana sih algoritmanya itu, lalu juga menentukan akurasi dan conclusion. Yang terlebih dahulu kita harus mengimport conclusion dan akurasi skornya dari modul sklearner ini. Coba kita tampilkan prediksinya beserta conclusion dan akurasinya. Nah, untuk persentasenya itu tadi tampilkan ya 20%. Jadi dataset point ini persen data testing untuk yang 20% ini akurasinya adalah 77,77779%. Dan dengan koefisien metrik itu 8, 00, 12, 2, 1, 39. Ini maksudnya ya, untuk yang baris pertama ini, kelas pertama ini atau kelas 0 saya itu prediksinya itu dia tepat. Untuk yang kelas selanjutnya ini dia hanya satu yang tepat dan yang lainnya itu tidak. Ya, ini dibuktikan ini di kolom yang pertama dan kolom ketiga itu dia tidak 0. Jika prediksinya tepat itu maka dia akan bernilai 0. Dan di yang kelas selanjutnya pun juga sama, prediksinya juga ada yang tidak tepat. Nah, lalu sudah untuk yang dataset point dengan persentase 20% itu tadi sudah kita tampilkan. Lalu untuk yang data lainnya pun tinggal mengulangi langkahnya saja ya. Ini untuk yang breast cancer pun untuk yang lain itu ini tinggal fungsinya saja ya. Fungsinya kita buka untuk menampilkan jabatannya. Conclusion metric. Nah, setelah kita tampilkan print data dari setiap dataset ini, jadi barisan saya buka ini, selanjutnya kita seperti yang sudah saya katakan tadi, kita cukup memanfaatkan fungsi ya.
untuk yang dataset yang lainnya. Ini untuk yang breast cancer ini saya buatkan fungsi bernama tnt_bc dengan parameter inputan size. Lalu untuk isinya ini hampir ya sama seperti yang WIN tadi. Lalu untuk yang dataset diabetes juga ada fungsinya sendiri, tnt_diab dengan parameter inputan size. Ya, ini isinya juga sama. Nah, lalu untuk yang breast cancer ini seperti WIN ya, kita harus melakukan load breast cancer dulu. Lalu untuk yang diabetes ini, karena file CSV-nya sudah ada, jadi kita tinggal masukkan nama file CSV-nya di variabel diab ini. Dan untuk X dan Y-nya pun hampir sama seperti yang tadi, yang WIN tadi. Ini dihapus juga tidak masalah. Coba kita tampilkan. Nah, ini ya untuk dataset WIN, persentase data testing yang 20% dengan akurasi 77,7%. Conversion dengan conversion metric yang seperti ini. Lalu untuk persentase data testing yang 30%, akurasinya itu 83,3% dengan conversion metric yang seperti ini. Lalu untuk persentase data testing 40%, akurasinya 86,1% dengan conversion metric yang seperti ini. Selanjutnya untuk dataset diabetes, persentase data testingnya itu 20% dengan akurasinya 100%. Lalu untuk conversion metricnya itu seperti ini. Ini prediksinya sangat tepat ya, dibuktikan dengan akurasi yang 100%. Lalu untuk persentase data testing yang 30%, akurasinya juga 100% dengan conversion metric yang seperti ini. Lalu untuk persentase data testing yang 40%, akurasinya itu juga 100% dengan conversion metric yang seperti ini. Selanjutnya untuk yang breast cancer, persentase data testing yang 20%, akurasinya itu 94,7368% dengan conversion metric yang seperti ini. Lalu untuk persentase data testing yang 30%-nya, akurasinya itu 95,3216% dengan conversion metric yang seperti ini. Lalu persentase data testing yang 40%-nya, akurasinya itu 92,1052% dengan conversion metric yang seperti ini. Nah, sudah terjawab sudah modul praktikum ini, materi classification tree. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.